siap. Lapor, kawan siap. Lapor, sudah siap. Lapor, siap. Lapor, sudah siap. Lapor, sudah siap. Laporan selesai. Laporan saya terima kembali ke barisan masing-masing. Siap, saudara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional siap dimulai. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama mengheningkan cipta dengan mendoakan para syuhada, para pahlawan, para kiai, para santri yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di tempat yang baik. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara dan luhur
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas ketuhanan Allah yang Maha Kuasa, dan jangan dibenarkan oleh keinginan luhur kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan itu dilaksanakan di kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunnya kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu peraturan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengelolaan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti semua peserta upacara dan dilanjutkan pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu,
Undang-Undang Dasar 1945 Berkebudayaan 1. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Menyanyikan lagu Syubhanul Watan karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Watan hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhamu ahlal watan yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhamu ahlal watan. Indonesia biladi antaun wa multaqona kullu mayyatika yawman tamihayyal qahimama kullu mayyatika yawman tamihayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah dan Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Rohul Talibin, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang aku cintai. Pada hari ini kita merayakan Hari Santri Nasional, mengingat kembali apa yang terjadi di tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal itu adalah tanggal keluarnya resolusi jihad. Waktu itu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka, maka kemudian Belanda dengan dibantu oleh Inggris dan tentara Gurkha datang lagi ke Indonesia. Jadi setelah dari tahun 42 sampai 45 Belanda keluar dari Indonesia karena kalah perang dengan Jepang. Tahun 45 bulan Agustus Jepang kalah perang dalam perang Pasifik. Belanda mau kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Di sebuah negara yang baru berumur berapa bulan, di bulan Oktober, waktu itu para kiai bermusyawarah dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk menyikapi datangnya Belanda. Akhirnya Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad, mengeluarkan fatwa bahwa siapapun orang Islam yang tinggal di tempat yang diserbu oleh Belanda dalam jarak qasar, maka harus dan wajib ikut serta mempertahankan kemerdekaan di wilayah itu. Ini yang disebut dengan resolusi jihad. Puncak dari peristiwa resolusi jihad adalah pertempuran 10 November di Surabaya yang disebut sebagai Hari Pahlawan, di mana pada waktu itu para santri bahu-membahu untuk melawan kembalinya pasukan Belanda menjajah Indonesia. Waktu itu tentara belum terbentuk, jadi Indonesia belum punya tentara yang mapan. Karena itu yang ada adalah laskar-laskar yang disebut dengan Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, yang hampir semua pimpinannya adalah para kiai. Anak-anak sekalian, dengan resolusi jihad ini kita mengingat bahwa para santri dulu, para kiai dulu, para ulama kita dulu adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Banyak di antara mereka yang wafat di medan pertempuran, walaupun tidak disebut sebagai pahlawan secara resmi. Di Sumeneb kita mengenal ada Kiai Haji Abdullah Sajjad di Gulu-Gulu itu yang ditembak Belanda di lapangan Gulu-Gulu. Di Pasuruan, di Sidogiri kita mengenal Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil yang beliau melawan pasukan Belanda sampai wafat, dan jenazah beliau dibuang oleh Belanda ke sungai dan ditemukan oleh santrinya lalu dimakamkan dengan layak. Bahkan salah satu korban dari agresi militer tahun 47 waktu itu adalah adik daripada pendiri pondok pesantren, yaitu salah satu paman kakek kami, yaitu Kiai Abdul Karim. Beliau wafat di daerah Nganjuk dan makamnya ada di daerah Nganjuk sana, adik daripada Kiai Haji Raden Abdul Mukmin Hanafi. Jadi waktu itu memang masa perjuangan. Sekarang kita sedang menikmati hasil perjuangan para pendahulu kita itu. Jangan sampai kita semua menjadi pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati amanat perjuangan mereka. Mereka berjuang demi tegaknya syariat Islam, syariat Islam yang benar, bukan syariat Islam sebagaimana
digambarkan oleh beberapa orang dengan pemikiran yang sempit, yang tidak memahami ajaran Islam dari dasar-dasar yang baik. Anak-anak sekalian yang kami hormati dan kami cintai, santri menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasani Nawawi, Kiai Haji Hasani bin Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Khotim. Kalau kita baca dalam sejarah, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim ini kakeknya Kiai Nawawi, Kiai Hasani, kakeknya ini beliaulah yang merupakan salah satu guru dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Kiai Khalil dulu pernah mondok di Sidogiri, walaupun beliau awalnya hendak ngaji sama seorang Kiai Sidogiri, tapi yang ada di luar yaitu Kiai Abu Dzarin. Sampai di Pasuruan, ternyata Kiai Abu Dzarin sudah wafat. Akhirnya Kiai Khalil setiap malam ngaji di Astana dengan makamah Kiai Abu Dzarin. Kalau pagi beliau jalan kaki dari makamnya Kiai Abu Dzarin ke pondok pesantren Sidogiri. Jalan kaki sambil jalan baca Yasin 40 kali. Jadi bening ngaki lagu. Pas mulai kampung konang ini ngaki lagu. Nampak barawa kapodai mengilang-ngoyan ambil nyanyian deni mun Kiai Khalil. Dari Astah sampai ke Sidogiri, belum kalau pagi ngaji, kalau malam ngaji Quran ya Astah. Menggulaku ngaji kitab nang Sidogiri. Jadi Khalil bin Abdul Latif itu wali besar, iya, tapi jadi wali itu berat. Kecuali wali murid. Kalau wali murid pokoknya di anak dah bisa. Tak bisa, tak di anak nyari anak angkat. Beliau Kiai Hasani pernah dawuh, as-santri bi syahidi halihi wa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusrah. Santri, apa itu definisi santri? Menurut tingkah lakunya adalah orang yang mengikuti, orang yang berpegang dengan tali Allah. Tali Allah ini agama. Ada yang mengatakan tali Allah Al-Quran. Bihablillah al-matin, yang kokoh. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan mengikuti sunnah Rasul yang bisa dipercaya, al-amin. Jadi santri itu neku agama, mengikuti agama, mengikuti ajaran agama. Wala yamilu yumnatan wala yusratan, tak mereng ke kanan, tak mereng ke kacir, tak letolian. Semakin kita mengikuti ajaran agama, semakin tak letolian, nah itulah semakin menggambarkan jiwa santri. Jadi santri itu ya ada yang nilainya 9, ada 8, ada 7, ya ada yang jelek nilainya. Macam-macam santri. Tapi pak pun nekuk de ajaran agama. Karena itu di dalam agama kita diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, sebagaimana kita diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Anak-anak sekalian yang kami hormati dan kami cintai, dalam peringatan Hari Santri sekarang ini, di antara ajaran agama yang perlu kita pegang adalah menjaga kebersihan. Saya minta kepada santri-santri, anak-anak sekalian, kalau makan ataupun minum, sampahnya dibuang di tempat sampah. Siap? Siap? Kalau nanti saya masih melihat sampah bertebaran di mana-mana, semua santri saya hukum. Saya suruh baca Yasin mancing sekalian. Pokoknya tak kayak syariat siapa sih muang, tapi salah. Karena dulu di zaman Rasulullah pernah ada kejadian seorang sholat, ada sahabat yang kentut, bauna depak sama masjid lah memangnya. Poom. Jadi yang membuat nabedakannya nak kentok je sare, apa pun tak kira temu untuk kecuali ngaco, saya beremah. Jadi langsung serku lekas mari.
Waktu itu kemudian Nabi setelah sholat mengatakan, siapa yang tadi kentut wudhu, ulang sholatnya. Ada seingat, todus. Akhirnya Rasulullah mengambil sikap yang bijaksana. Mari kita semua wudhu lagi dan kita semua sholat lagi, sehingga orang yang tadi kentut tak ketahuan itu bisa tetap melaksanakan sholat. Dan itu pelajaran. Artinya namanya kentok nyorot, jangan bertahan. Timun buat najamah kentok nyorot. Tiga lalu sounding guys ya. Iya, Gusti Allah nih mana kentok. Jadi ini tolong masalah kebersihan. Minuman, gelas, minuman ataupun makanan seperti ini nih, yang kecil-kecil ini kalau diambil repot. Jadi tolong dibuang di tempat sampah oleh orang yang makan dan yang minum. Siap? Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada peringatan Hari Santri Nasional pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita santri. Agilah jadi kiai bagus santri, punya kiai ada santri kiai. Santri kan tua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Pembacaan doa. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan selesai. Barisan siap dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Pembina Upacara, hormat, gerak. Pembina Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara.